Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Orang tua, ibu-ibu dan juga singkatnya hadirin takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk mari sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kehidupan yang Allah kasih kepada kita ini semua adalah nikmat daripada Allah yang Maha baik itu. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat masa muda, semua yang kita nikmati ini adalah nikmat yang nanti di hari kiamat Allah akan tanya. Tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada kita, nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini kita gunakan untuk apa? Maka manusia yang tahu bersyukur adalah dia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi umat yang kemudian mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan malam pertama kita melakukan takziah kepada kita punya nenek, kepada almarhumah nenek kita, Nenek Saleha, yang baru saja kita sama-sama iringi, kita kuburkan di pemakaman Islam di Kikalesan. Yang mana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwa yatba'ul mayyita thalath, yang akan mengiringi seorang ketika meninggal dunia. Kalau kita mati nanti, itu yang akan mengiringi atau mengantarkan kita sampai ke kuburan itu ada 3 hal. Ahluhu, keluarganya ikut antar. Tadi kita bagaimana banyak sekali kita ikut. Wa maluhu, hartanya akan ikut mengantarkannya. Mungkin dia punya mobil, dia punya motor, ikut antar. Wa amaluhu, dan amal solehnya juga akan mengikuti untuk mengantarnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali pulang. Keluarganya akan pulang kembali. Tidak ada suami yang cinta kepada istrinya, yang bilang cinta sampai mati, kemudian ketika istrinya dikuburkan, dia ikut nginap 1 malam. Tidak ada. Istrinya, suaminya pulang. Kemudian hartanya, kita yang muslim tidak ada yang kemudian kita punya harta ikut kita kuburkan. Tidak. Sebagian orang mungkin punya tanah warisan, jadi rebutan ahli waris. Maka yang akan kemudian menjadi temannya, yang akan menjadi teman pendampingnya ketika dia berada dalam kubur, amalnya. Amal yang selama ini kita kerjakan, amal yang selama ini kemudian kita lakukan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik kita kepada sesama manusia, itulah yang kemudian akan menjadi amal baik dan akan menemani kita ketika kita mati dalam kubur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin beberapa hari yang lalu itu ada teman di Tameng itu meninggal. Usia 30 tahun. 30 plus sedikit. Baru selesai ketiga kan meninggal. Hari ini kita punya nenek tadi dibacakan 75 tahun. Ada yang meninggal di usia muda, ada yang meninggal di usia tua.
Kenapa? Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya syarat mati itu tidak harus tua. Banyak anak-anak muda yang kemudian dia pun ikut meninggal. Ada orang yang meninggal kita hadiri di tempat takziah, orang kaya. Ada yang orang miskin. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Syarat mati tidak harus miskin. Yang kaya pun mati. Kalau kaya saja mati, apalagi kita yang maka ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk senantiasa mengingat bahwasanya orang yang kita antar ke kuburan, suatu saat kitalah yang kemudian akan diantarkan oleh keluarga kita. Makanya Nabi Muhammad SAW itu banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa beliau sangat menganjurkan kita untuk banyak mengingat kematian. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru minadz-dzikri hazimil ladzat." Wahai manusia, perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan hidup. Apa itu? Al-maut, kematian. Kadang-kadang orang berada di puncak kekuasaannya, orang sudah mendapatkan titel, orang sudah mendapatkan gelar, dia sudah mendapatkan harta yang banyak, Allah panggil. Kematian datang. Semua kenikmatan yang dia dapatkan habis. Fir'aun itu, Bapak Ibu sekalian, itu manusia yang kalau kita bilang Mesir dia yang punya. Bahkan dia punya kebijakan itu bukan cuma sekedar kasih naik pajak. Kalau negara kita pajak dinaikkan. Kalau Fir'aun apa? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yang anak laki-lakinya dia punya kebijakan apa? Yang anak laki-lakinya yang baru lahir dibunuh. Perempuan dibiarkan hidup. Itu kebijakannya Fir'aun. Kalau ada di Indonesia begitu mungkin sudah didemo. Sampai dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini kata Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Dari puncak kekuasaan yang tinggi tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala matikan dia dalam kondisi tenggelam di lautan. Haman itu menterinya Fir'aun, menteri keuangannya Fir'aun. Atau Qarun, menterinya Fir'aun. Dia punya kunci gudangnya saja harus dipikul oleh 10 orang. Sampai dia mengatakan bahwasanya innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang saya punya ini karena saya cerdas, karena saya jago bisnis. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya. Makanya kalau orang ketemu harta di bawah tanah, orang bilang harta Qarun, harta Qarun. Itu dari Qarun itu sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kekuasaan mungkin kita sebagai penguasa, kita sebagai pemimpin, atau kita punya harta, tidaklah menjamin bahwasanya kita hidup lebih lama. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru minadz-dzikri hazimil ladzat." Perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu apa? Kematian. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-maut." Sering-seringlah berziarah kubur. Kalau kita punya orang tua yang sudah dikuburkan, sering-sering kita ziarah kubur. Kenapa? Dengan menziarahi kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Makanya ketika kita menziarahi kubur itu ada adab-adabnya. Kadang-kadang ada kita di antara kita yang sudah di atas kubur juga masih cerita politik, masih cerita bisnis. Padahal ketika kita ke kuburan itu tujuannya di antaranya adalah untuk mengingat kematian. Makanya ada di antara adab-adab berziarah kubur itu ketika kita sampai ke kuburan, kita mengucapkan salam kepada ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau terlalu panjang bilang assalamualaikum ya ahlul kubur. Makanya salam ini itu ada beberapa bentuk. Kalau salam ada 3 salam itu ada 3 salam yang sangat dianjurkan. Makanya dikatakan bahwasanya mengucapkan salam itu sunnah, tapi kemudian menjawab salam itu wajib.
Kapan wajib menjawab salam? Ketika kita bertemu dengan kita punya saudara. Maka ini wajib kita menjawab salam. Ada menjawab salam yang tidak boleh. Kapan? Ketika sholat. Imam balik assalamualaikum warahmatullah, kita di belakang waalaikumsalam Pak Imam. Ini tidak boleh. Kemudian menjawab salam yang ketiga, kita takut kalau dijawab salamnya. Kapan? Kalau kita ke kuburan. Kita bilang assalamualaikum ya ahlal kubur, terus kita dengar suara waalaikumsalam. Nah, tentu ini pasti kita takut. Maka di antara kemudian kita ada menziarahi kubur adalah kita mengucapkan salam. Yang kedua adalah kita mendoakan kepada orang yang di dalam kubur tersebut, mendoakan untuk mereka supaya kuburannya dilapangkan, supaya kemudian dia mendapatkan nikmat kubur, terjauhkan dari azab kubur. Karena ada sebagian orang dia ke kuburan bukan untuk mendoakan penghuni kubur, tapi dia minta-minta kepada penghuni kubur. Ini termasuk apa? Perkara kesyirikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu cerita perempuan ya di sekitar kita. Suaminya meninggal, dia datang berdoa supaya dia suami di rumah jaga dia. Padahal kita berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Berziarahlah kubur, karena kenapa? Dengan menziarahi kubur kita akan senantiasa ingat kepada kematian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak mengingat kematian, maka ini kemudian menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini kadang-kadang malas ibadah? Mau ke masjid malas, mau baca Quran malas. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa mati ini masih lama. Kita menganggap bahwa saya hidup ini masih panjang. Kita lupa bahwa mati itu bisa datang kapan saja. Maka dengan kita memperbanyak mengingat kematian, kita bisa kemudian menambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ibadah-ibadah yang kemudian kita dianjurkan supaya menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melaksanakan apa? Salat 5 waktu. Terutama laki-laki, kewajibannya salat berjamaah di masjid. Satu langkah kakinya itu bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah. Langkah berikutnya bisa menghapuskan dosa-dosanya. Itu laki-laki. Kalau perempuan cukup di rumah. Makanya dari Nabi SAW itu, apabila seorang perempuan melakukan 4 hal ini, yang pertama dia melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah tidak menyebutkan sunnahnya. Kemudian apa? Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia taat kepada suaminya, dia menjaga kehormatan dirinya. Maka perempuan ini nanti di hari kiamat dia akan dikatakan bahwasanya masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau mau. Jadi perempuan itu masuk surga gampang sebenarnya ini. Yang penting sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, dia taat suaminya. Ini yang susah. Taat suaminya yang susah. Dan yang berikutnya adalah menjaga kehormatan dirinya. Maka apa? Akan dikatakan kepada perempuan ini, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Maka semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya nenek ini menjadi wanita yang termasuk dalam hadis tadi, dan kemudian di akhirat nanti dia bisa memilih dari mana saja pintu surga yang dia mau untuk masuki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu ada 2 bentuk. Yang pertama kebaikan kepada sesama manusia dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ungkapan begini, kalau kita mau bahagia 1 jam, tidurlah. Kalau kita lagi capek, kita tidur 1 jam itu kita bahagia. Kalau kita mau bahagia 1 hari, pancing. Biasanya kalau suami istri mengambil dia pancing 1 hari, dia senang lagi tuh, bahagia lagi. Kalau mau bahagia 1 bulan, menikah. Nah, biasanya kalau 1 bulan pertama tuh orang bilang honeymoon, bulan madu. Nanti bulan kedua mulai bayar utang. Kalau mau bahagia seumur hidup, berbuat baiklah. Kalau kita mau bahagia seumur hidup, maka berbuat baiklah. Maka perbuatan baik itu ada 2, berbuat baik kepada sesama manusia dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Bukan baik di mata tetangga saja, bukan baik hanya di mata suami, bukan baik hanya di mata istri, tapi baik juga di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena lihat Bapak dong mata justru tutup, Mama Doron juga ada paksa senyum-senyum, tapi
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalankan setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan kita berdoa semoga kita punya nenek ini Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya dan kemudian Allah jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.